Oke, sudah semua dapat kursi. Baik, silakan membuka nyanyian dan doa. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita bernyanyi Serikat Persaudaraan. Dan karena itu sudah dinyanyikan orang lain. Ya, kita sudah dinyanyikan di kelas lain. Sama. Ya, kita kita bernyanyi betapa kita tidak bersyukur. 1, 2, 3. Betapa kita tidak bersyukur, betapa kita yang syukur, laut yang luas, gunung yang megah, menghijau padang, bukit yang lembah, itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Mari kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang berada di dalam kerajaan surga, syukur dan terima kasih Tuhan kami ucapkan kepadamu karena kasih karunia-Mu Kau masih menyertai kami hingga saat ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai pembelajaran kami. Berkati kami Tuhan supaya apa yang dibilang dosen kami bisa kami mengerti Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa kepada Bapak dosen kami, kiranya Engkau memberikan kebijaksanaan supaya apa yang keluar dari mulutnya bisa kami mengerti Tuhan. Hanya ini doa dan permohonan kami di dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, terima kasih. Ya, minggu yang lalu kita sebenarnya sudah tanda tangani absen. Lalu kenapa ini tidak ditandatangani? Masih kosong. Yang ditandatangani itu di mana? Ya, kenapa ini kosong? Ini namanya Agnes Magdalena Tarigan di sini. Iya, Pak. Kenapa kosong? Itu yang baru, Pak. Hah? Baru. Enggak, ini masih enggak ada kucing yang baru. Masih ini kenapa? Kenapa jadi kosong? Tiba-tiba tadi saya lihat kosong. Apakah ini? Enggak tahu saya. Ya, kosong kan? Aku ingat waktu itu kalian pada tangan kan? Padahal belum ada absen baru. Saya lihat di ruangan saya enggak, masih di kotak yang kemarin absen yang banyak itu kan. Masih itu saya buka tadi semua. Ini kok bisa kosong? Jangan-jangan ya nggak apa-apa. Jangan bilang lah. Kasih 3 kali ya. Aku ini masih berpikir-pikir kenapa bisa begitu. Oke lah. Saya baca ulang lah kalau begitu supaya ada tanda tangan nanti di sini. Karena tahu karena tidak saya baca nama kalian. Saya panggil ya. Agnes Magdalena Tarigan. Amos Arjuna. Andres Sito Panahatan Srinuringa. Angelika Octavia Murusinga. Asia Otma Ita Saragi. Dani Gurum Simbolon. Daniel Hagutum. Daniel Januar Saputra Purbo. Soalnya dekat-dekatan kalian, dekat. Elkana Yosefani Napitukuni. Prata Bastanta Sembiring. Hiere Agustin Soritua Lubis. Hiere. Redi Umaga Panggabian. Helmaida Sinulinga. Henrico Haloho. Histori Arjislan Mananu. Iwan Marcel sudah mutar.
Jasman Febrianto Hutasoid, Joya Himsa Ginting, Marika Yunasri Nababan, Markus Yesni Saragi, Measi Indah Sari Purba, Nova Kristiani Stefu, Vera Neti Nebaho, Putri Sambo, Putri Angelina, sing otak itu kayak Sambo, Reja Junaidi Pasaribu, Rian Paul, Olan Senturi, Paul, Riko Ardianta Tarigan, Ridwin Budiman Simanjunta, Rini Soneta Manalu, Surya Nadia Magdalena Sinaga, Swani Juwita Sinaga, bukan dekat-dekat mereka. Sahril Stompi, Tri Munte Mariani Saragi. Ada nama yang belum disebut. Wah, kemarin sudah saya tanya itu ya. Ini kembali kok kosong ya. Kalian tulis kemarin ya? Nama kosong. Aku pun heran. Tulislah ya 3 kali. Mulai dari sana. Masih ada harganya. Sedap. Oke. Apa namanya ini, silabus belum selesai. Mudah-mudahan minggu ini selesai karena banyak tugas ya. Tidak bisa saya finalkan. Nama-namanya sudah dikirim ya. Di grup yang kemarin, nama grupnya itu kan sudah. Belum ada grup. Kelompok sudah. Ya sudah dikirim ke grup kan? Belum. Loh. Makanya saya pun belum masukkan ke silabus. Dikirimlah ya ke grup ya. Nama-nama kelompok supaya bisa saya masukkan nanti ke RPS. Baik, hari ini kita masih berbicara pengantar ya, pengantar filsafat timur. Kita akan bicara soal pengantar filsafat timur. Pengantar dan kita masih bicara pengantar. Kita masuk lebih dalam tentang filsafat timur itu sendiri. Nanti baca, kalau soal pengantar ini baca buku Bagus Win. Bagus Takwin ya, nanti bukunya filsafat timur ya. Cari perpustakaan. Filsafat timur, sebuah pengantar dan pemikiran timur, itu judul bukunya. Nanti dicari, itu 177 halaman. Nanti dibaca itu supaya nanti kalian semakin memahami apa itu filsafat timur. Saya mulai dari sebuah pernyataan filsuf Barat ya, dari filsuf Barat itu
yang bernama Bertrand Russell. Ya, Bertrand Russell. Dia berkata filsafat adalah sebuah wilayah tak bertuan. Jadi filsafat itu adalah sebuah wilayah tak bertuan di antara ilmu dan teologi. Jadi wilayah tak bertuan. Filsafat itu adalah sebuah wilayah ya, dari ilmu dan teologi. Antara ilmu dan teologi. Tak bertuan. Jadi sebuah wilayah tak bertuan di antara ilmu teologi yang siap diserang oleh keduanya. Itu saling serang menyerang. Yang siap saling serang. Itu menurut dia, menurut Bertrand Russell ini, filsafat itu adalah sebuah wilayah di mana ada pertarungan antara serang menyerangnya antara ilmu wilayah yang tak bertuan. Itu filsafat. Dia menyatakan filsafat itu adalah sebuah wilayah tak bertuan di antara ilmu dan teologi, di mana keduanya saling serang menyerang. Nanti antara teologi menyerang ilmu menyerang teologi, semuanya saling serang menyerang. Itulah filsafat menurut Bertrand Russell. Nah, nanti kalau kita mengamati pemahaman ini kan pemahaman filsafat Barat ini. Karena dia hanya membuktikan ilmu dan teologi. Ini filsafat Barat. Tentu nanti kita akan melihat filsafat dalam timur. Filsafat ini kan filsafat Barat. Sekarang kita akan melihat apa arti filsafat dalam pandangan ini. Kalau ini jelas banget sekali di filsuf Barat. Dia menyatakan harus bisa dibuktikan secara rasional antara ilmu dan teologi. Filsafat timur itu apa? Ini menjadi pertanyaan kita sekarang. Nah, filsafat timur itu dikatakan sebuah filsafat karena dia adalah sebuah pandangan hidup. Jadi filsafat timur itu adalah pandangan hidup. Jadi kalau pandangan hidup tidak ada pertarungan di sini. Tidak ada pertarungan antara ilmu dan teologi. Tetapi pandangan hidup ini adalah bagian dari hidup yang harus diperjuangkan, diwujud nyatakan. Misalnya orang Batak pandangan hidupnya nanti setiap Toba, Sinulungun, Karo, Dairi punya pandangan hidup masing-masing. Saya ambil contoh pandangan hidup orang Batak 3H. Apa itu? Apakah semuanya terancam orang Batak? Belum. Tapi setiap orang Batak pasti punya falsafah hidup 3. Entah apapun dirinya, profesinya, selalu dia mengejar 3 hal. Kasangapun, Hamorau, Agobio. Kalau terjemahkan ke bahasa Indonesia apa yang terjemahkan? Itu kan rupiah.
atau dihormati. Ini kayak ini keturunan kan, punya anak. Dan ini yang dikejar orang Batak. Kalau salah satu dari tiga ini ada, dia merasa dirinya belum orang Batak Tulen. Dia bisa saja, dia mulia, punya jabatan, punya kuasa, tapi dia itu pasti kaya, tapi tidak punya anak. Punya anak hanya laki-laki, punya anak hanya perempuan, lengkap rasanya. Harus semua lengkap. Nah, itu filsafat pandangan hidup. Ini masih umum. Kita semua dungun apa pandangan hidupnya. Dengan apa? Habonaran dong. Betul capek ini. Belum kan? Kami selalu berpikir habonaran dulu. Jadi kalau Anda sudah benar, itulah awal kehidupan. Maka orang semua dulu selalu berusaha benar. Karang yang kalian dengar diturunkan orang tua kalian kepada kalian orang kafir, apa filsafat yang selalu diulang itu apa? Siapa orang kafir? Jangan malu. Jangan aja. Karo. Siapa salah satu dari kalian mengatakan apa yang kalian tahu tentang filsafat orang kafir? Mental betah bersorak. Seperti itu saja. Pas. Betah bersorak. Apa tadi? Tahu diri. Ini contoh filsafat. Jadi kalau kemana-mana betah bersorak. Betah bersorak. Pas kalimat. Betah bersorak. Siapa? Sakit apa? Tidur, banyak minum air hangat, makanya bawa air hangat. Saya pun sedang serang. Silakan serang. Tanya absen dulu. 3 kali ya. Orang Dairi ada? Orang Dairi apa yang kau tahu? Falsafah. Tahu. Kau lahir di mana? Di Dairi. Jadi Karang tuh, tapi nggak pernah dengar filsafat orang Dairi. Orang Nias, dari Nias. Apa lagi? Siapa? Oh, orang Dairi. Silakan apa? Apa kau dengar? Tak tahu juga.
Jadi kalau seseorang tidak punya falsafah hidup, dia tidak akan berhasil. Jadi inilah bedanya orang timur dengan orang barat. Dia punya pandangan hidup, punya motto dalam hidupnya yang harus dia raih. Kalau Indonesia banyak, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit setinggi bintang di langit. Gantungkanlah cita-citamu. Artinya bercita-cita itu tidak masalah, bermimpi itu tidak masalah. Yang masalah ialah bagaimana kau meraihnya. Itu yang menjadi masalah. Kalian ingin menggantungkan cita-cita menjadi pendeta, kan? Maka langkahnya ialah belajar teologi. Nah, karena itu kalian di sini belajar supaya menjadi pendeta yang baik. Nah, itu falsafah. Nah, inilah filsafat dalam tradisi timur. Jadi pandangan hidup. Makanya setiap nanti daerah Indonesia ini suku-suku punya falsafah hidup. Misalnya orang Minang, di mana tanah dijunjung, di mana langit dijunjung, di situ tanah. Di mana apa? Di situ tanah dipijak, di situ langit. Itu filsafat orang apa itu? Orang Minangkabau. Tidur ya, jangan keluyuran. Nah, karena itulah maka filsafat timur itu sering dipandang sebuah pemikiran yang tidak rasional. Jadi itulah makanya orang barat ini melihat filsafat timur itu tidak rasional. Mana mungkin ini tercapai? Gimana caranya? Ini bagaimana cara menjadikan bentuk besar lain? Bagaimana caranya menaruh kebenaran? Mana bisa? Apa buktinya? Bagaimana cara membuktikannya secara empiris, secara logika? Tidak bisa. Maka mereka menuduh filsafat timur itu tidak rasional, tidak sistematis, tidak kritis. Itu filsafat timur itu. Jadi orang-orang Eropa itu melihat kita, filsafat timur itu tidak rasional, tidak sistematis, dan tidak kritis. Karena tadi nanti dia mengarah kepada keyakinan, kepada apa namanya, semboyan, motto, atau kepercayaan. Ini yang membuat kita, para filsafat timur ini pun tidak mau adu argumentasi dengan filsafat barat. Makanya nanti filsafat timur ini lebih kepada bersifat agamis. Gimana? Kalau agama kan sulit dibuktikan, kan? Seperti saya bilang kemarin itu, teologi itu sulit dikategorikan sebagai ilmu. Itu sebabnya kita masuk kepada filsafat keilahian sekarang. Dulu sains teologi, sekarang sudah filsafat keilahian. Ini yang menarik, nanti kita akan baca dari pemikiran kita tentang filsafat timur. Nah, kalau nanti kalian baca bukunya Takvim ini, soal pengantar filsafat timur, maka kita akan melihat ada dua pandangan yang sangat mencolok di filsafat timur ini. Yang pertama itu pandangan yang meyakini bahwa agama dan filsafat sebagai dua subjek atau wilayah yang saling bertolak belakang. Itu pandangan pertama. Kalau nanti membahas filsafat timur, ada dua pandangan yang
digunakan melihat filsafat timur itu. Yaitu pertama, filsafat bahwa agama dan filsafat sebagai dua subjek atau wilayah yang saling bertolak belakang. Jadi agama satu sisi, filsafat di satu sisi. Tadi kan filsafat itu pandangan hidup, agama itu kan keyakinan. Lalu bagaimana membedakan antara pandangan hidup dan agama? Karena agama-agama di dunia lahir dari mana paling banyak? Dari mana? Dari timur. Kristen itu dari timur. Buddha, Hindu, Konghucu dari timur. Apa yang lahir dari barat? Agama apa yang lahir dari barat? Enggak ada. Kristen itu ke barat itu karena si Paulus membawa agama Kristen dari Asia ke Eropa, ke dunia Helenis. Lalu orang Eropa menerima kekristenan secara menyeluruh. Dan akhirnya orang Eropa membawa kekristenan lagi ke Asia, menginjili ke Asia kan. Padahal sumbernya dari mana? Wajah Yesus itu wajah Asia atau Eropa? Eropa. Definisi itu melukiskan Yesus itu bukan dari wajah Asia, wajah Eropa itu. Padahal Yesus lahir di mana? Di Asia. Kalau Yesus lahir di Asia, wajahnya seperti siapa? Seperti Asia lah. Tapi kita karena iman kita iman barat, ya masih gambar Yesus barat yang kita imani kan. Ada Yesus dalam tradisi Batak. Bisa kan? Kalau Yesus di Jawa pakai belangkon. Yesus di Cina botak. Yesus di Afrika hitam. Ya, Yesus di Batak apa? Nggak berani kita menggambarkannya. Apakah dia anak beru, kura-kura, atau dongat tubuh kan? Nggak berani sampai sekarang kan? Di mana posisinya? Kalau di Jawa kan Gatot Koco kan? Kita sebagai apa? Kalau dongat tubuh, manatmah dongat tubuh kan? Hati-hati. Kalau teman semarga. Kan hati-hati Yesus kan? Melayani anak beru kan? Yesus berarti anak beru. Anak boru. Atau Yesus yang disembah, hula-hula kan? Mana posisinya? Semuanya. Makanya tidak ada wajah Yesus di bawah. Bisa digambarkan di mana posisi. Nah ini, makanya nanti pertama kalau kita bicara filsafat timur itu ada pertarungan antara filsafat dan agama, keyakinan. Nanti menarik ini supaya kalian semakin bingung nanti mana yang filsafat, mana yang agama. Meskipun keduanya memiliki tujuan yang sama, yakni mencari kebenaran. Jadi harus kita yakini nanti baik filsafat dan agama, kalau nanti filsafat timur dan agama, semua ini mencari kebenaran. Karena filsafat itu kan mencari kebenaran. Apa beda filsafat dengan teologi? Kemarin sudah saya sampaikan. Filsafat dan teologi. Kalau filsafat itu kan mencari kebenaran yang hakiki kan, kebenaran dunia. Kalau teologi mencari kebenaran ilahi. Makanya filsafat itu selalu tujuannya mencari kebenaran. Baik timur dan barat, tujuan dari filsafat adalah mencari kebenaran. Tapi teologi bukan mencari kebenaran. Tetapi apa? Menyatakan kebenaran. Karena Allah itu Allah kebenaran. Akulah jalan dan kebenaran dan itu. Jadi teologi itu bukan mencari kebenaran. Karena kebenaran itu sudah ada.
Tapi kalau filsafat baik timur dan barat itu selalu mencari kebenaran. Itu bedanya filsafat dengan teologi. Makanya selalu orang yang berfilsafat itu adalah orang yang belum menemukan kebenaran. Kalau sudah menemukan kebenaran, dia tidak berfilsafat lagi. Nah, nanti kita apakah sarjana teologi ini kalian yang di sini sedang mencari kebenaran atau sudah benar yang sudah menemukan kebenaran lalu mencari dan belajar kebenaran itu? Kalian apa di sini? Belajar mencari kebenaran atau kalian sudah menemukan kebenaran lalu belajar tentang kebenaran itu? Ya, ya maksudnya di kampus ini kalian sekarang yang posisi mana? Posisi mencari kebenaran atau kalian sudah menemukan kebenaran lalu belajar tentang kebenaran itu? Yang mana posisi kalian? Ya? Yang kedua atau yang pertama? Yang kedua. Oke. Dia masih bingung. Kau yang mana? Ya? Jadi gimana posisimu? Kau belajar mencari kebenaran atau kau sudah menemukan kebenaran dan belajar tentang yang benar itu? Oke. Kupikir tadi mencari kebenaran. Kalau masih mencari kebenaran berarti dia harus pindah sekolah. Dia harus ke sekolah filsafat. Karena di sana orang sedang berjuang mencari kebenaran. Sampai sekarang. Itu filsafat ya. Filsafat itu selalu mencari kebenaran. Itu tugas siapa itu kalau di dunia ini? Mencari kebenaran. Tugas pengadilan kan? Disambul lagi kan? Jaksa penuntut, jaksa pembela, pengacara, itu semua mencari apa itu? Cari kebenaran. Makanya terus berkelahi mereka, nggak ada ketemu kebenaran itu. Makanya selalu kalau mencari kebenaran itu selalu kalimatnya apa? Diduga, jangan-jangan, dugaan sementara. Karena belum menemukan kebenaran. Jadi kita ini sudah menemukan kebenaran, sudah percaya Yesus. Yesus itulah kebenaran, lalu kalian sekolah di sini untuk belajar kebenaran. Kalau sudah tahu kebenaran itu, baru nanti kalian wartakan di khotbah-khotbah kalian. Maka supaya dapat kebenaran itu, dan tahu kebenaran itu, bacalah kitab suci setiap hari, berdoa, kan itu. Baca, rajin baca kitab suci kan? Jangan-jangan tidak ada yang baca kitab suci hari ini. Jangan-jangan kalian ini sedang pisuk-pisuk ini. Bukan orang yang benar mencari kebenaran dan belajar kebenaran. Kalian sedang mencari kebenaran. Kalau orang yang belajar kebenaran, dia tiap hari haus firman Tuhan. Karena dia belajar tentang kebenaran. Tapi kalau orang yang mencari kebenaran, itu pasti malas baca kitab suci. Kalian posisinya mana? Posisinya mana sekarang? Setengah-setengah. Bertobatlah. Sebab kerajaan Allah sudah dekat. Saya ragu memang banyak mahasiswa teologi tidak mau baca kitab suci. Saya ragu kependetaannya telah ragu saya. Kalau kalian tidak membiasakan dan memaksa dirimu belajar kebenaran tiap hari, jangan harap Anda menjadi pendeta yang disukai Tuhan. Jangan saya tidak mengatakan disukai manusia, disukai Tuhan. Saya ragu kalian menjadi pendeta yang disukai Tuhan. Kalau kalian tidak menyukai Dia yang benar. Jadi kalau kalian masih mencari kebenaranmu, dengan kepungahanmu tidak mau menyisihkan waktumu untuk menyembah Dia setiap saat atau setiap pagi, Anda adalah orang sombong dan pongah yang tidak mau dibentuk jadi hamba. Kalian posisi di mana? Orang pongah atau orang humble? Jawablah pada dirimu. Kau baca kitab suci hari ini enggak? Kalau enggak, Anda adalah orang pongah dan sombong.
Kalau Anda orang pongah dan sombong, hari ini bertobatlah di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Kalau saya suruh angkat tangan siapa yang tidak baca kitab suci, mungkin lebih banyak yang tidak baca. Kalian pikir saya share kepada kalian, tugasnya sok-sokan yang dibagi-bagi firman itu pikir kalian ya. Saya bukan sok. Saya hanya membantu kalian makan rohani. Tak mau makan, terserah you. Bukan urusanku. Urusanku ke Tuhan sudah selesai. Tuhan, saya sudah bagi firman-Mu kepada mahasiswa SCT. Tidak mau mereka makan, miskin rohani lah kan. Mau ke neraka semua. Saya tidak berdosa lagi nanti. Kalau kalian mau baca, renungkan, lalu bagi ke bapak ibumu atau adik-adikmu, luar biasa lagi kamu. Mau menolong orang supaya selamat. Tapi kalau tidak mau baca, tidak mau share, sama aja Anda ke neraka, orang tuamu pun ke neraka. Kan? Itu berfilsafat. Yang pertama, karena itu setelah belajar filsafat ini, berenunglah nanti di kamu. Tahu sendiri teman-temanmu. Kamar mandi pun bisa berdoa. Atau pergi ke cetel, minta kuncinya itu sendiri kau di sini. Supaya Anda selamat. Kalau belum bertemu dengan kebenaran itu, lalu Anda tidak belajar dengan yang benar itu, gimana mau jadi pendeta? Filsafat aja mau belajar mencari kebenaran. Filsafat ini, tiap hari kerja mereka mencari kebenaran. Bangun dia cari kebenaran. Bangun dia cari kebenaran. Itu orang filsafat itu. Nah, menurut pandangan yang pertama ini, filsafat dan agama memiliki perbedaan yang amat mendasar. Nanti kalian baca bukunya Takwim ini, halaman 14, dia mengatakan bahwa agama mengajarkan kepatuhan, filsafat mengandalkan kemampuan berpikir kritis. Itu bedanya. Agama itu mengajarkan kepatuhan. Jadi Anda beragama itu Anda harus patuh. Tapi kalau Anda berfilsafat, Anda mengandalkan kemampuan berpikir kritis. Makanya dia selalu meragukan. Dan setelah ragu mempertanyakan. Lalu sudah mempertanyakan, membongkar sampai ke akar-akarnya. Itu tugas filsafat. Ragu, lalu bertanya, lalu membongkar. Sampai ke akar-akar. Itulah filsafat. Maka selalu berkata mereka diduga. Kalau kalian punya pengacara, selalu berkata apa? Jangan-jangan. Kata pengacara itu kalau ada kata jangan-jangan, itu sudah masuk pada kategori dugaan. Kalau sudah diduga, maka dia bertanya, mengapa? Kalau sudah mengapa, dia cari sampai ke akarnya kebenaran itu, sampai tuntas. Itu filsafat. Sementara agama hanya patuh. Baca kitab suci, patuh. Tak mau baca, terserah. You selamat atau selamat, tak peduli. Itu agama. Hanya patuh. Kalau tidak mau patuh, itu aja dua gendangnya. Mau neraka atau surga, itu aja. Kampus kita mungkin masih banyak penghuni neraka. Kan? Itu. Jadi bukan penghuni surga yang berada di kampus. Makanya sikap perilakunya seperti orang neraka. Sebenarnya kita ini adalah penghuni surga yang dititip di bumi. Makanya kalau orang yang sudah penghuni surga dititip di bumi, maka perilakunya perilaku surgawi. Kasih, sabar, kelemah lembutan, mengontrol diri. Efesus berapa? Efesus? Kita lihat tiap bulan. Siapa yang tahu? Coba dibaca kita.
Karena kata-katanya itu di Galatia. Ada yang dapat? Di mana tertulis? Galatia berapa? Berarti semua tadi percaya dengan saya ya. Apa katanya? Berapa itu buahnya? Berapa? 9 buahnya kan? Lalu nanti jangan kalian bilang itu buah roh. Harus buah. Buah itu berarti dalam satu buah rasanya 9. Dan satu buah itu harus ada rasa itu di kita setiap hari. Kalau sudah penghuni surga, jangan hanya kasih. Hanya lemah lembut. Enggak. Semua harus ada rasa itu. Dan dia muncul di kala hidup kita berjalan, berproses. Ketika muncul masalah, maka sabar. Ketika ada orang membenci, maka keluarkan kasih. Ketika gundah gulana, penguasaan diri, keluarkanlah itu setiap saat sebagai penghuni surga yang tinggal di bumi. Kita kadang-kadang kan penghuni neraka yang masih di bumi. Makanya kerjanya ngumpet, marah, menggosip, menfitnah, dan sebagainya. Nah itulah tadi. Jadi agama itu patuh, filsafat itu dia selalu mengandalkan kemampuan berpikir kritis, sehingga dia menduga, bertanya, dan mencari sampai ke akar-akarnya. Itu pandangan pertama. Bahwa pandangan yang meyakini bahwa agama dan filsafat itu sebagai dua aspek atau subjek atau wilayah yang saling bertolak belakang. Agama itu patuh, filsafat itu berpikir kritis. Nah, pandangan yang kedua ialah bahwa kedua subjek ini, yaitu agama dan filsafat, adalah sebuah bidang yang sejalan. Jadi sejalan, agama dan filsafat sejalan. Itu nanti pandangan filsafat timur tentang, atau di dalam perbincangan kita di dalam filsafat timur. Dua pandangan ini akan muncul nanti. Di satu sisi nanti kita akan melihat agama itu bertolak belakang dengan filsafat, tetapi di sisi lain nanti pandangan kedua ialah agama dan filsafat itu sejalan. Karena pandangan hidup itu juga sejalan dengan iman. Kira-kira begitu nanti. Nah, pandangan yang sejalan ini antara agama dan filsafat itu sudah dikemukakan oleh pemikir atau filsuf Barat dulu ya, Santo Agustinus, kemudian Thomas Aquinas. Mereka sudah mengatakan itu bahwa agama dan filsafat itu sejalan. Mereka mengatakan bahwa tradisi atau iman Kristen itu dan filsafat itu selalu berjalan sejalan. Nah, itulah yang kita lihat nanti dalam pandangan dalam perbincangan kita selama dalam pembahasan filsafat timur ini. Nanti kalau sudah kalian baca bukunya Takwim tadi, maka kalian akan bisa melihat bahwa pemikiran Barat yang mengatakan tadi bahwa filsafat timur itu bukanlah sesuatu yang rasional, masuk akal, maka nanti akan disampaikan oleh Takwim
mengapa orang Barat itu selalu berpikir filsafat Timur itu bukanlah filsafat. Nanti di situ ada beberapa alasan atau argumentasi orang-orang Barat mengapa filsafat Timur itu bukanlah sebuah filsafat. Ada beberapa faktor nanti ya yang mengatakan bahwa filsafat Timur itu sesuatu yang tidak filsafati. Mereka mengatakan bahwa filsafat Timur itu, saya katakan tadi, pertama tidak rasional ya, karena tidak rasional, tidak bisa dibuktikan secara empiris, padahal filsafat Barat itu selalu berusaha untuk membuktikan segala sesuatu dengan empiris, dengan aksioma atau dengan rasio pemikiran-pemikiran yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Nah, kemudian nanti pemikiran filsafat Timur itu sebenarnya tujuannya adalah untuk mencari jalan kebijaksanaan. Nah, kalaupun nanti ada filsafat ini, Bona, Betesera, atau 3H, itu sebenarnya dalam rangka filsafat orang Timur itu mencari jalan kebijaksanaan. Mereka mencari jalan kebijaksanaan. Semua apa yang disebut dalam filsafat Timur, baik agama yang dilahirkan oleh orang-orang Timur nanti, selalu menuju jalan kebijaksanaan. Nah, memang orang Barat tidak bisa membuktikan filsafat Timur itu kalau dikatakan filsafat Timur itu menuju jalan kebijaksanaan. Habonaron Bona misalnya, Hagabion Hamoraon, Hasangapon, apa kebijaksanaan di sana? Apa rumusnya mencari kebijaksanaan itu di sana? Bisa kan? Meteh Mesera misalnya. Apa yang mau dicari? Apa rumus supaya orang bisa Meteh Mesera? Apa rumusnya? Apakah bisa misalnya dibuat ada rumus-rumus seperti contoh MC kuadrat misalnya, seperti teori relativitas? Tidak mungkin kan? Ada penelitian yang membuat orang supaya rendah diri atau tahu diri misalnya. Lalu ketika dia menggunakan rumus itu, nah dia langsung bisa tahu diri. Nggak ada rumusnya kan? Jadi mencari jalan kebijaksanaan itu tidak masuk akal. Sesuatu yang sama sekali tidak masuk akal. Apalagi nanti kalau mereka melihat Konfusiusme atau Buddha. Buddha itu kan belajar menderita kan. Penderitaan itu sebenarnya tertinggi bagi mereka. Hidup menderita. Bagaimana mungkin? Apa rumusnya supaya bisa merasa mencapai kebijaksanaan dengan menderita? Konfusiusme misalnya atau Taoisme, ajaran mereka yang sungguh tidak masuk akal menurut filsafat Timur. Nah, inilah yang akan kita bahas satu semester ke depan, sehingga nanti kita akan menemukan apa yang menjadi perbedaan mendasar antara filsafat Barat dan filsafat Timur. Sampai di sini ada kira-kira pertanyaan. Ada kira-kira? Silakan. Tadi Bapak menjelaskan orang agama masyarakat ke Barat.
Batak sudah tahu itu. Sudah. Jauh sebelum agama Kristen, Islam, datang ke tanah Batak itu sudah ada. Saya pertanyaan Pak, di orang Batak itu tahu, Pak. Hanya saja, saya sering dengar kenapa dibilang orang Batak ini, mereka sudah cerdas masalah. Jadi, bagi saya pribadi. Oke. Nah makanya sekarang yang mengatakan orang Batak itu primitif itu kan identitas kolonial. Identitas kolonial yang menganggap orang kolonial itu yang paling bermartabat. Orang yang pintar, orang yang punya agama. Sementara orang Batak yang kafir, animisme atau sepele gitu ya. Itu gelar-gelar atau identitas-identitas yang diberikan oleh para kolonialis atau orang-orang sending kepada kita supaya agama Kristen diterima atau Islam diterima. Mereka selalu menjual bahwa kita ini yang orang Batak atau orang-orang suku disebut tidak punya agama. Karena agama menurut mereka hanyalah Kristen, Islam, dan sebagainya. Padahal sebenarnya kita sudah punya agama, keyakinan, atau filsafat. Itu sebab di dunia postmodern sekarang tidak ada lagi istilah kafir, tidak ada lagi istilah bidat atau sekte, karena di dunia postmodern semua benar. Semua punya kebenaran. Baik agama lokal, kalau kita misalnya Parmalin, Pemena di Karo, Keharingan di Sunda, Kejawen di Jawa, itu punya kebenaran. Dan kekristenan pun punya kebenaran. Islam pun punya kebenaran. Makanya kita harus mengklaim diri kita benar. Kalau diri kita benar, maka tidak ada yang sesat. Tidak ada yang kafir. Makanya dalam dunia postmodern sekarang, saya baik, di sana baik, tapi jangan ganggu saya. Kalau modern dulu, ini baik, ini tidak baik. Tolak. Nah, makanya dulu kekristenan atau apa namanya, kalian sudah belajar sejarah gereja kan? Di luar gereja tidak ada keselamatan, kata Katolik itu kan. Tapi setelah itu dirubah lagi konfesinya bahwa di luar gereja ada keselamatan. Itu modernitas. Kalau sekarang postmodernitas, di mana-mana ada kebenaran. Nah, makanya lahirlah pluralisme, lahirlah inklusivisme. Jadi kalau pluralisme itu kan kita sama punya Allah yang Esa. Inklusivisme kita berada pada dunia kosmo yang sama. Lalu nanti kekristenan bagaimana? Inilah belajar filsafat. Nanti kita akan sampai pada apa? Apakah kita akan inklusif, pluralis, atau menolak inklusif, atau menolak pluralis, atau mengadopsi semuanya. Kalau inklusif atau pluralis nanti bagaimana iman kita? Apakah kita menghilangkan eksklusivisme? Akulah jalan dan kebenaran. Nah ini nanti kalian putuskan sendiri setelah belajar teologi. Ya, jadi agama Kristen itu adalah agama impor. Islam pun impor. Tapi agama itu sekarang menguasai Indonesia kan. Dan agama lokal tersisih. Nah itu, jadi kalau agama Kejawen dan Keharingan itu masih hidup. Karena kalaupun di Islam, Kristen, Katolik, Protestan, mereka masih Kejawen. Masih melakukan tradisi-tradisi Kejawen.
Kalau kita, kalau sudah Kristen, tutup diri ke pemena, tutup diri ke permalin kan, menganggap permalin itu tidak selamat, pemena itu pun tidak selamat, dan kita pun menghilangkan akar budaya kita sebagai orang Batak. Padahal mereka orang pemena itu sama permalin itu menjaga budaya leluhur kita. Nah, di sini pertarungan Injil dan budaya, makanya banyak orang membahas Injil dan budaya. Apakah Injil di atas budaya atau budaya di atas Injil? Atau kita mengkristenkan budaya? Maka yang lebih cepat maju ialah Katolik. Ada inkulturasi kan. Kalian pernah ke Warstagi kan? Lihat gereja Katolik yang sebelah kanan itu. Gereja Katolik inkulturasi kan. Ada kan? Itu. Mereka lebih maju dari kita berteologi. Bangunan mereka sudah seperti bangunan Karo. Walaupun tidak ada gereja Katolik Karo Indonesia. Tidak ada kan? Kalau Katolik nggak ada seperti itu. Gereja Katolik Batak Indonesia nggak ada. Gereja Katolik Jawa Indonesia ada. Ya. Kalau kita gereja Kristen Protestan Simalungun, gereja Kristen Protestan Papua di gereja Batak Karo. Kalau Katolik nggak ada. Tapi mereka lebih adaptif berteologi. Nah ini, jadi begitu ya pertanyaannya tadi ya. Jadi orang Batak itu sudah punya filsafat jauh sebelum kekristenan ada. Ada pertanyaan lagi? Kemarin ada ke rumah datang seorang ibu, dia dari agama Parmalin masuk agama Kristen. Lalu dia bingung bagaimana menjadi Kristen. Bagaimana caranya supaya jadi Kristen? Karena tidak bisa dia merasakan bagaimana Tuhan itu ada hadir sama dirinya. Karena ini sudah lama jadi Parmalin. Lalu saya katakan sama dia, sembahlah Tuhan dari tradisi Parmalin, tapi Tuhan yang kau sembah itu ialah Yesus. Supaya bisa bertemu dengan yang ilahi. Bisa seperti itu, bisa. Bagi orang yang masih pemula dalam iman yang lemah, biarkan saja dia menyembah Tuhan dari tradisi. Paulus kan juga begitu kan. Bagi orang yang tidak mau makan darah, jangan makan darah. Kalau imanmu tidak kuat. Tapi kalau imanmu sudah kuat, jangankan darah, batu pun kau makan. Asal mampu kan. Jangankan darah. Darah masih air itu kan. Batu pun dimakannya. Kalau imannya sudah kuat. Tapi kalau imannya masih lemah, udahlah sembah Tuhan dari tradisinya. Nanti lama-kelamaan ketika Tuhan Yesus bertemu dengan dia akan mengajari. Menyembah Tuhan dengan roh dalam kebenaran. Dia akan meninggalkan tradisi-tradisi yang tidak sesuai. Jangan katakan, salahnya itu Parmalin itu salah, berdosa. Bukan makin mencintai Yesus dia, makin takut sama Yesus dia. Nah, begitu. Jadi kita harus menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Roh kita bagaimana? Sekarang roh kita masih bergaul dengan agama lokal, silakan aja. Tapi kita bukan sinkretisi. Dia sedang berproses menuju peralihan. Itu kan masa transisi. Dia tidak bisa melupakan pola hidupnya selama ini dalam agama sebelumnya. Dan dia sedang belajar kepada agama baru yang sedang baru dia imani. Tentu cara bernyanyi, cara menyembah berbeda kan. Kalian pernah ibadah Parmalin? Saya dulu 3 bulan, setengah tahun lah, meneliti agama Parmalin di Raja Malina setengah jam. Di setiap Sabtu harus ikut ibadah Parmalin. Kalau laki-laki kan buka baju, pakai kudos, pakai softa, baru ibadah di pis-pis.
Pis-pis itu disiram dengan air, mengusir roh jahat itu. Baru masuk, baru menyembah, bakar penyanyi. Martong rumah kita. Sampai nanti mereka menyembah Yesus. Paling akhir. Begitu. Nanti kalian mau lihat, silakan. Kalian kan peneliti nanti kan. Mata kuliah agama-agama nanti kan ada. Agama-agama lokal nanti kalian teliti kan. Pilihlah Permani. Kalian ke Permani. Banyak Permani di bidang ini. Di Silambo ada, di mana-mana ada. Nanti balai persaktian. Balai persaktian itu rumah ibadah agama Permani. Dan sekarang mereka pecah. Ada kubu Pusukuhit, ada kubu Limbanjung. Di kubu Limbanjung itu nanti sawah-sawah itu apa mereka kan terpusat mereka. Yang di Pusukuhit kan terpusatnya. Itu kalian itu Batak itu. Jangan kalian benci. Itu ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya. Mereka masuk agama Kristen atau kepercayaan. Ini kepercayaan. Hanya KTP itu. Supaya jangan dibully orang kan. Masuk Kristen mereka. Tapi agama KTP. Sehari-hari mereka Permani. Jadi bagaimana jika ada yang menyatakan bahwa filsafat itu sesat? Untuk apa? Orang Barat sudah mengatakan itu. Sesat, tidak rasional itu nanti. Sudah mereka katakan itu jauh sebelum pertanyaanmu. Tidak apa-apa, karena filsafat ini kan tidak persoalan benar tidak benar, sedang mencari kebenaran itu. Orang Barat pun sedang berfilsafat mencari kebenaran, orang Timur pun berfilsafat mencari jalan kebijaksanaan, sama-sama mencari. Jadi kalau orang sesat sama-sama sesat menyesatkan, tidak apa-apa itu biasa. Oke, ada lagi pertanyaan? Sebelum belajar ini, di suatu teori, jadi Bapak mengatakan bahwa saya jangan hidup. Saya punya pengalaman hari ini, Pak, bahwa ketika saya dengan waktu SD dengan Pak, saya berpikir bahwasannya tidak ada Tuhan dan hanya satu hari itu motivasi yang membuat saya mengerti seperti itu, Pak. Bahwa saya percaya tidak ada Tuhan seperti itu, Pak. Pada saat itu, bahwasannya jika kami ingin berhasil bekerja keras, dan hal itu menurut saya bahwa segala sesuatu yang kita inginkan hanya dengan kerja keras, tidak perlu Tuhan seperti itu, Pak. Dan Tuhan juga menceritakan mengatakan tersebut bahwa iman tanpa perbuatan adalah dengan bekerja keras seperti itu. Tapi setelah saya berpengalaman dan beberapa bulan untuk bergereja dengan Tuhan, beberapa bulan, hampir 4 bulan, saya memiliki berbagai permasalahan seperti itu, Pak, dan saya tidak dapat memikirkan hal tersebut seperti itu, Pak, dengan akal yang saya gunakan bahwa tidak ada Tuhan seperti itu, Pak. Sehingga saya balik lagi kepada Tuhan, sehingga saya coba lagi tes SBMPTN dan saya gagal. Dan beberapa bulan kemudian, Pak, saya menyerahkan diri saya kepada Tuhan dan meminta pertolongan Tuhan dan belajar sambil meminta pertolongan Tuhan seperti itu, Pak. Sehingga saya diterima SBMPTN dan orang tua saya mengatakan bagaimana sekolah pendidikan seperti itu, Pak. Kadang banyak anak muda sekarang, Pak, berpendapat bahwasanya dengan hanya kerja keras kita dapat meraih segala sesuatu. Itu yang menjadi pertanyaan saya, Pak, bagaimana cara kita mengungkapkan bahwasanya atau menyuarakan bagaimana bukan hanya dengan kerja keras atau bukan hanya dengan kekuatan dan atau segala hal yang kita miliki di dunia ini dapat membuat kita mendapatkan segala sesuatu seperti itu, Pak, tanpa iman. Karena banyak sekarang, Pak,
anak muda tidak percaya lagi kepada Tuhan karena banyak yang membuat suatu motivasi tanpa motivasi di sebetulnya di Instagram mendorong mereka supaya bekerja keras tetapi tanpa melandaskan dengan iman seperti itu. Oke, baik. Jadi memang kita bisa terjebak pada pemahaman pembuktian Tuhan ya, pembuktian Tuhan dengan cara kemampuan kita, daya pikir kita, daya analogi kita. Bahkan sering kita juga mengancam Tuhan kan, atau meminta bukti seperti ahli Taurat. Apa buktinya kau Tuhan? Berikanlah kami tanda. Kita juga sering seperti itu. Kalau menembak cewek misalnya, kan, Tuhan kalau memang Tuhan setuju aku sama dia, turunkan hujan kan menguji itu. Dia minta tanda. Apa tandanya Tuhan? Bahwa saya mencintai dia, dia mencintai saya. Ya, enggak bisa. Karena tanda itu bukan seperti keinginan kita. Bukan seperti apa yang kita inginkan. Kalau misalnya saya tidak lulus SNMPTN, bahwa Tuhan tidak ada, saya tidak mau ke gereja. Lalu kemudian bekerja keraslah saya supaya bisa berhasil. Nah, bisa saja orang yang bekerja keras pun bisa berhasil. Tapi dalam hatinya ada relung yang kosong, yang tidak bisa diisi oleh apapun. Ada banyak orang kaya yang sukses karena usaha dan pemikirannya, karena kemampuannya. Kaya, berhasil, sukses. Tapi ada sesuatu relung dalam hatinya yang tidak bisa diisi oleh siapa. Karena kosong. Hampa. Hampa tak berdaya. Jadi situlah Tuhan masuk. Mengisi roh kita yang kosong. Nah makanya pembuktian Tuhan tidak bisa. Mungkin dulu sudah pernah saya katakan sama kalian, ada orang yang ingin membuktikan partikel Tuhan kan. Dia fisikawan terbaik Indonesia yang ketiga dan dunia dia urutan ke-10. Sudah hendak berangkat ke Rusia menerima pengukuhan gelar fisikawan terbaik dunia. Tapi sebelum berangkat dia ke Rusia, dia berangkat duluan ke surga. Karena dia ingin buktikan partikel Tuhan. Di mana itu partikel Tuhan? Kalau angin ini kan walaupun kita tidak rasakan ini, tapi ini ada partikelnya. Partikel angin ini tidak bisa kita rasakan. Bisa kita rasakan tapi tidak bisa kita lihat. Tapi partikel Tuhan bagaimana? Kita rasakan tapi tidak ada partikelnya. Bagaimana? Gimana kau Tuhan? Ini kan kita beriman tanpa melihat. Orang fisikawan mau mencoba membuktikan kehadiran Tuhan, partikel Tuhan. Tapi tak satu pun manusia di dunia ini bisa membuktikan keberadaan Tuhan. Kalau ada manusia mampu membuktikan keberadaan Tuhan, dialah Tuhan. Ngerti ya? Kalau bisa orang mengerti Tuhan sempurna dan membuktikan Tuhan sempurna, maka Tuhan bukan Maha Kuasa. Maka Tuhan tidak Maha Tahu. Maka Tuhan tidak Maha Hakim. Karena itulah otak manusia ini terbatas. Sepintar apapun, entah berapapun IQ-mu, tidak akan mampu memahami Tuhan yang Maha Kuasa. Tidak bisa. Jadi makanya jangan minta tanda kepada Tuhan. Karena kemahakuasaan Tuhan tidak bisa dibatasi oleh kemahatauan kita. Makanya untuk berjumpa dengan Tuhan melalui apa? Iman. Iman itu ada rumusnya? Enggak ada. Enggak ada. Begitu ya. Jadi makanya tadi agama itu mengajarkan kepatuhan. Ya. Sementara filsafat mencari, menduga, bertanya, mencari ke akar-akarnya. Makanya banyak orang filsuf jadi gila. Karena dia tidak bertemu kebenaran itu sampai dia mati.
Makanya kalau filsuf tidak beriman, dia pasti gila. Makanya ditutuplah sekolah tinggi filsafat dan teologi. Harus seimbang filsafat dan teologi, baru normal otak kita. Kalau tidak nanti bisa bicara-bicara sendiri. Ngomong-ngomong sendiri. Atau kalian pun terlampau berlebihan menggali kebenaran ini, terlampau berlebihan. Tidak ada filsafatnya lagi. Ngomong-ngomong sendiri nanti kalian. Seimbangkan. Jangan pusatkan semua. Nanti lari. Sarafnya lari. Usahakan hidup kita seimbang. Beriman yes, berilmu yes, berfilsafat yes, bekerja yes, istirahat pun harus yes. Coba bekerja 24 jam, tak ada istirahat. Kaya. Sampai usia 30 tahun mati. Bisa kalian IP 4,0 bisa. Dari kamar nanti perpustakaan, kamar tapi lupa makan, lupa tidur. Tamat IP cum laude 4,0. Satu minggu kemudian di Son Meradian. Ngapain? Nah itu ya. Jadi seimbangkan antara berfilsafat, berteologi. Saya tidak melarang orang berfilsafat. Saya tidak melarang orang hanya berteologi. Tapi gabungkanlah. Berfilsafat itu perlu. Baik filsafat barat, filsafat timur perlu. Berteologi pun perlu. Tapi seimbang. Itu ya. Ada lagi? Siapa lagi? Oke. Ya. Katolik saling karena Katolik itu Katolik tahu artinya Katolik. Katolik itu kan umum, umum. Katolik itu umum, kudus. Sehingga tidak ada keterpecahan. Yang pecah itu kan Protestan. Makanya mereka mengejek dulu, Protestan. Kan orang-orang memprotes. Ejekan dulu itu Protestan itu. Orang-orang Katolik mengejek kita. Protestan, orang Protestan. Akhirnya lahirlah gereja Protestan. Kalau Katolik itu tidak pernah pecah. Sampai sekarang. Makanya gereja Katolik itu satu, menyatu. Kalau Protestan ini, cobalah, nggak terpilih kau bisop, buka gereja baru. Atau buka ajaran baru yang agak beda-beda sedikit, ya minyak urapan, minyak kudapan, ganti-ganti ajaran sedikit ya, atau kata-katanya yang dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kan itu kan enak-enak didengar, tapi tidak teologis. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Enak didengar, tapi tidak teologis. Banyak itu. Biarlah Tuhan Engkau hadir di sini. Oh, haleluya. Apa? Itu agak beda-beda sedikit kan. Berbedalah dia, buka gereja baru, buka aliran baru. Semua itu. Jadi gitu ya. Katolik itu tidak pernah terpecah-pecah. Ada. Satu dogma mereka mulai dari Vatikan sampai ke sini. Makanya mereka tidak ada sinode. Sinode Gereja Katolik Dunia enggak ada.
Konsili terakhir kan konsili tahun berapa? 12 sejarah gereja kan? Tahun berapa konsili terakhir? Waduh, enggak tamat sejarah gereja. 1962. Itu konsili Vatikan kedua terakhir. Belum ada sampai sekarang konsili. Konsili itu kayak sinode. Di Katolik tidak ada sinode. Kita yang punya sinode. Setiap sinode berkelahi. Sinode atur siasat, trik, politik identitas. Siapa kemarin yang ikut menulis politik identitas? Ya. Tapi tidak semua menang karena tidak mengerti mereka apa itu politik identitas. Hanya menulis, tapi tidak sesuai dengan tema. Hanya yang menang kemarin siapa? Yang menang? Juara berapa? Juara 3, maksudnya juara 1 ini. Ya. Siapa? Samuel Silaban. Dia juara 2 itu. Kalian tidak mendengar berarti ya. Jadi politik identitas itu di gereja. Kalian tahu nggak apa itu politik identitas? Nggak tahu ya. Makanya semua tulisan-tulisan ini tidak sesuai. Politik identitas itu ialah identitas kita dipolitisasi untuk meraih kesuksesan. Misalnya pemilihan presiden, pemilihan pilkada, gubernur, identitas agama digunakan untuk meraih sukses. Kalau pemilihan bishop atau eporus atau ketua benderamen dibuat politik identitas supaya meraih sukses. Misalnya orang Simalungun, pilihlah marga Saragi karena orang Saragi lah yang hebat di Simalungun. Itu namanya politik identitas. Kalau di HKBP misalnya orang Toba, orang Samosir, orang Silindung, itu kan identitas. Itu dipermainkan margaisme dalam rangka suksesi kepemimpinan. Kalau itu sudah masuk ke gereja, hancurlah gereja. Itulah politik identitas. Jadi hanya si Samuel yang menulis itu. Kalau yang lain tidak tulis itu. Itu namanya politik identitas. Gitu ya. Nah, jadi dalam Katolik itu tidak ada politik identitas. Makanya menyatu. Kalau Protestan ini, waduh, banyak politik identitas. Belum sinode, tempatkan ke sana ini, biar pilih aku. Catur. Janganlah kalian nanti seperti itu. Identitas kita sama, gen kita, DNA kita sama, DNA Kristus. Tidak ada bedanya kita di hadapan Tuhan. DNA-nya satu, DNA Kristus. Kalaupun kau marga Sembiring, marga Sipahutar, Karahap, Burning atau apapun itu, identitasnya sama. Tubuh Kristus, darah Kristus. Itu. Dan jangan berdoa, darah Kristus. Bungkus kami oleh darah Kristus. Emangnya darah itu bisa bungkus? Yang membungkus kan plastik, daun pisang kan. Tapi enak itu kalian pakai. Seolah-olah benar, tidak teologis. Nah, makanya kalian belajar teologi ya. Oke, silakan. Siapa tadi? Mungkin Bapak mencampurkan filsafat dalam menyampaikan di Bisa. Tapi filsafat yang benar. Banyak khotbah itu filsafat. Di Yohanes itu filsafat semua. Kalau mau belajar filsafat Kristen, bacalah apa? Yohanes. Yohanes itu apa dia katakan? Pada mulanya apa? Filsafat apa? Filsafat. Pada mulanya adalah firman dari atas bawah itu. Top down. Filsafat itu. Anak domba Allah. Akulah pintu.
akulah air kehidupan. Berapa akulah di Yohanes? Ya, berapa kata itu? Ego hemi. Banyak. Itu filsafat. Makanya Yohanes itu menghadapi orang-orang filsuf. Apa? Filsuf kamu. Gnostisisme. Itu kan filsafat Yunani. Dan Paulus juga menghadapi siapa? Filsuf. Maka Paulus banyak menggunakan filsafat. Kan sudah tamat pembimbing PB2 kan? Sudah kan? Saya sudah ajarkan ini. Filsafat ini. Ada filsafat. Jadi kalau berkhotbah kalian, pakailah filsafat Kristen. Makanya saya bilang kita sedikit filsafat di sini. Tidak ada filsafat Kristen. Hanya kalah kita dengan Katolik. Mereka banyak filsafat Kristen, filsafat Katolik. Kita hanya filsafat Timur, filsafat Barat. Filsafat Kristen tidak ada. Di mana kalian mendapatkan filsafat Kristen? Bacalah buku-buku Frans Mahn Susono. Tambah filsafat Katolik. Jadi Kristen itu banyak filsafat. Yang kalian pikir agama Kristen tidak filsafat, banyak filsafat. Pada mulanya Allah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu Allah. Jadi kalau firman di kita jadi apa? Di Kristen firman itu jadi apa? Firman dalam agama Kristen jadi apa? Kalau dalam agama Kristen, firman ini menjadi hidup. Firman itu menjadi daging. Hidup kan? Itu menurut Yohanes kan? Jadi firman itu jadi hidup. Kata-kata firman Allah itu jadi hidup. Di hatimu, di pikiranmu, di tingkah lakumu harus hidup. Kalau dia nggak lain, firman itu jadi apa? Firman itu jadi apa? Kitab suci, jatuh dari langit kan? Jemput pesawat Albatros. Iya kan? Jadi apa? Coba dulu injak, kita kira lagi. Masuk penjara kan? Coba dulu tulis misalnya. Coret orang. Wah, masuk penjara kan? Karena firman Allah. Dan dah hidup atau mati? Kita ngeri loh. Ngerti maksud saya? Itu filsafat. Firman itu jadi manusia. Ditulis di mana itu? Yohanes berapa? Coba baca dulu Yohanes. Yohanes 1. Coba lagi. Nah itu. Jadi firman itu jadi manusia. Jadi hidup. Firman itu jadi manusia. Dan manusia itu tinggal bersama kita. Mengajari kita, mendidik kita. Kalau mereka firman itu jadi suci. Makanya mereka bisa menghafal kitab sucinya berapa juz. Ya. Makanya supaya mau kenyang minum jus itu. Kita ada manusia yang menghafal dari Kejadian sampai Wahyu. Ada. Di negara kita ini kalau sudah hafal kitab suci bisa masuk UGM, bisa masuk UI atau Universitas Negeri. Ada loh jalur itu.
Kau percaya, ketawa dia. Ada jalur itu. Kalau kau hafal, hari ini kau masuk. Semua universitas di Indonesia ini, negeri. Hafal. Makanya kalau mau ingin cepat masuk sana, hafal aja. Pergi kalau selama lama. Diterima cepat. Di STT ini, kalau kau hafal 3 kali, sudah 10 kali bolak-balik kau baca kejadian sampai keluaran. Enggak diterima itu. Kalau lolos ujian. Ngerti maksud saya? Itu filsafat. Makanya negara kita ini diarahkan ke sana semua. Makanya kita hebat, beriman kepada Kristus itu luar biasa. Firman itu jadi manusia, hidup. Dia bukan main-main. Ketika Anda baca, firman itu sudah hidup dalam diri. Makanya kalau kau tidak baca, tidak ada firman yang hidup dalam dirimu. Yang hidup dalam dirimu ialah iblis. Makanya jika Tuhan mau hidup dalam dirimu, besok bacalah firman. Yang tidak mau baca firman, jangan harap ada kehidupan dalam dirimu. Sudah mulai habis ini. Nah, filsafat sebagai cara berpikir yang berciri terbuka. Itu ya, filsafat itu secara cara berpikir terbuka dan tidak fanatik. Itu filsafat ya. Berpikir berciri terbuka, tidak fanatik dan non doktrinal. Tidak ada doktrinal di sini. Dan itu hanya dapat kita lihat dalam pemikiran filsafat timur. Berciri terbuka, tidak fanatik, dan non-doktrinal. Nah, makanya bagi filsafat timur, mereka beranggapan bahwa tidak ada nilai yang lebih tinggi daripada kebenaran itu sendiri. Tidak ada nilai yang lebih tinggi daripada kebenaran itu sendiri. Jadi kebenaran itu tadi kan misalnya ini semua. Tidak ada lagi lebih tinggi dari sini. Nanti baik lagi apa namanya filsafat barat. Nanti kan ketika kalian UAS kita ambil salah satu filsafat barat itu atau filsafat Karo, filsafat Simalungun, tulis itu. Ini kan masih salah satu dari filsafat Karo ini salah satu. Ada lagi orang Batak anak kilo hamorau dia itu filsafat nanti kaji lah. Anak kilo hamorau dia dari sudut pandang Kristen. Itu sudah filsafat. Nanti carilah tulisan-tulisan yang berbahaya filsafati dalam tulisan ujian akhir semester. Tidak mau orang Batak, ya cari orang Bali, cari orang Papua, cari orang Dayak, orang Kalimantan. Filsafat mereka kaji secara Kristen. Banyak filsafat di Indonesia ini. Jadi jangan ada yang sama nanti. Jadi itu yang paling tinggi. Sehingga dengan keyakinan itu kita bisa melihat daya pikir mereka, nuansanya tidak terlepas dari nilai-nilai kemanusiaan, kemaslahatan untuk halayak ramai, dan kebaikan dan kebijaksanaan. Itu tujuan filsafat timur itu. Oke, saya pikir itulah dulu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Nanti untuk lebih dalam, bacalah buku Bagus Taklim ini ya. Ini hanya sebagai pembuka, pemantik bagi kalian untuk mengerti filsafat timur itu sebagai pengantar. Nanti bacalah di perpustakaan. Oke. Mana absennya tadi? Nanti ketua kelas tolong dikirimkan pembagian kelompok itu ya. Supaya bisa saya masukkan ke silabus. Silakan siapa yang untuk dengan nyanyi dan doa. Ya.
Ya, nanti dimasukkan dulu yang itu, baru nanti dimasukkan yang belum masuk. Oke. Dan absen ini tolong nanti di apa di apa namanya ke akademik, karena minggu depan mungkin sudah keluar absen baru, supaya ada nama kalian di sini, dipastikan ada namanya. Ya. Siapa tadi yang bernyanyi dan doa? Silakan. Hari ini kita bernyanyi Tuhanku bila hati kamu, kita nyanyikan bersama. Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh tingkah lancar yang kehendakmu jadi aku Kami bersyukur Tuhan atas berkat dan kasih karunia-Mu. Pagi hari ini kami dapat memulai dan mengakhiri proses belajar dengan kami, dan semoga apapun yang kami belajar hari ini dapat menambah pengetahuan kami dan hidup kami untuk pelayan-Mu yang menjadi Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, dari segalanya kami adalah manusia yang tidak pernah luput dari berbagai dosa dan kesalahan. Ampunlah kami supaya kami layak di hadapan-Mu dan menerima segala berkat yang Kau berikan dan sediakan kepada kami. Terima kasih Bapak. Amin. Amin. Oke.